Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat Paskah. Kebangkitan Kristus senantiasa membawa harapan yang baru bagi umat-Nya. Puji nama Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di hadapan Tuhan. Untuk itu mari kita awal ibadah kita ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan Ku Cari Wajah-Mu. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya, amin Tuhan. Jawab-Mu, haleluya. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya, amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Haleluya, amin Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan haleluya, amin Tuhan, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
saudara kepada Tuhan. Saat ini carilah Tuhan. Karena Dia bukanlah yang jauh dari hati saudara. Amin. Haleluya. Ku dengar jawab, Kau Tuhan yang selalu tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau menara perlindungan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur, bersuka cita karena Engkau sudah bangkit dan hidup buat kami semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan menaikkan puji-pujian kami. Biarlah setiap pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Engkau urapi kami semuanya, kami yang melayani, baik sidang jemaat-Mu yang hadir semuanya tanpa terkecuali. Engkau urapi kami dengan urapan yang sama, yaitu dari kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ibadah kami tidak sia-sia, tapi kami pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami awali ibadah kami dari awal pertama sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Aleichem. Selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang hadir pada pagi hari ini, maupun secara online. Selamat Hari Paskah. Dengan kebangkitan Tuhan kita merasa menjadi anak-anak kemenangan bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus.
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan hati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Kami tidak gentar Tuhan, tidak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya, sebab dia hidup, ada hari esok. Oleh sebab itu pada pagi hari jangan kita takut, jangan kita gentar. Kita rindu hidup kita berarti bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, dari sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih
setiamu. Haleluya. Nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan Kau Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Ya Bapa yang melebihi kami ingin segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. dalam roh dan Kebenaran selamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa yang di surga. Engkau Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memperhatikan kehidupan kami pada saat ini. Bapa yang di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah puji-pujian yang telah kami naikkan di hadapan-Mu menjadi suatu dupa yang harum Tuhan, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu, sehingga hadirat-Mu tetap Kau nyatakan dalam ibadah kami pada saat ini sampai akhirnya nanti Tuhan. Untuk itu Tuhan, bila sebentar kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, Bapa yang di surga, kami mohon dengan kemurahan-Mu, Engkau pakai hamba-Mu yang telah Kau persiapkan. Berikan hikmat dan marifat-Mu, terlebih Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu Tuhan boleh tersampaikan, boleh menjadi peringatan kehidupan kami masing-masing akan kebesaran dan kasih-Mu melalui firman Tuhan yang tersampaikan. Demikian pula Tuhan, kami jemaat-Mu tempat ini, mohon kemurahan-Mu, jagai hati kami, jagai pikiran kami, agar firman yang tertabur boleh tumbuh dalam kehidupan kami untuk berbuah-buah buat kemenangan bagi banyak jiwa Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan, kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Aduh, puji Tuhan, saudara ya. Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Beberapa kali dan selama berabad-abad sampai dengan hari ini, kita melihat bahwa kebangkitan Yesus, kehidupan
keberadaan Yesus sampai sekarang ini tetap selalu mendapatkan gangguan dari ketidakpercayaan umat manusia. Tetapi kenyataan sejarah telah membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Oleh karena itu, perlu kita bersama mengamini akan peristiwa ini. Setelah pada kemarin kita melihat bahwa Yesus kita peringati kematiannya, memberikan satu dampak kelepasan, kemenangan, pengampunan dari dosa. Maka pada hari ini kita memperingati tentang kuasa kebangkitannya. Saudara sekalian, kita baca bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Nanti penekanannya adalah ayat yang ke-15 dan sampai dengan 16. Tapi kita baca dari ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. "Berbahagialah aku jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Silakan duduk. Ya. Ini agak repot karena kacamatanya selalu ngembun kalau pakai begini ini ya. Tapi biarlah kita menyadari kita mesti harus taat kepada sistem protokol kesehatan ya. Nah, saya masukkan saja ini supaya lebih jelas ya. Saudara sekalian, hari ini kita semuanya, umat tebusan Tuhan di seluruh dunia, merayakan satu sukacita besar, yaitu tentang keberadaan kebangkitan Yesus yang tadinya berabad-abad rasanya ada upaya ya untuk menutup bahwa dia bukan Tuhan dan bahwa dia tidak bangkit dan masih banyak yang lain.
Tapi semua itu dilewati dengan fakta-fakta yang kemudian menjadi berita di seluruh dunia. Ada satu hal yang perlu kita lihat pada pagi hari ini, yaitu tentang peristiwa dari Maria Magdalena. Ini mewakili kecemasannya kepada kecemasan kita bersama. Ya. Kecemasan kita bersama dalam hal ini adalah kekhawatiran yang begitu menyesakkan dada. Dalam banyak hal kita melihat kenyataan ini. Maria Magdalena adalah sosok ibu yang patut untuk cemas, menangis, dan dia nekat pergi ke kubur Yesus untuk melihat kenyataan Yesus bagaimana. Sebab sejak dini, sejak pertama kali Yesus ditangkap, ibu-ibu ini ada berapa ibu? Ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain, mengikuti akan peristiwa itu secara dramatik, yaitu sampai ke kubur. Pada Markus 16 ayat yang pertama, di situ dituliskan dengan cukup jelas, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyai Yesus. Kita melihat ibu-ibu itu begitu sangat setia, dan ini semua adalah fakta wanita yang dikatakan penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan, tapi dalam saat tertentu dia menunjukkan kuasa yang diterima di dalam dirinya untuk tampil memberikan semangat pelopor kepada kaum pria untuk berani bertindak. Pada waktu itu rasul-rasul semuanya senyap, tidak ada satupun yang berani mencoba untuk menghapus identitasnya dari sebutan murid-murid Tuhan. Masih bisa mendengar? Ya, saudara ya. Tetapi ibu-ibu ini tidak. Karena itu jadi contoh untuk ibu-ibu dalam gereja ini, bangkitlah. Lebih dari tahun ke tahun semakin menunjukkan tentang bagaimana kedekatan kepada Yesus. Karena itu tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenali intonasi suara Yesus. Maria Magdalena itu seorang wanita yang pernah dilepaskan Yesus dari kerasukan setan. Dalam ayat 9 Markus 16 tertulis demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Luar biasa. Kuasa kegelapan menguasai Maria Magdalena bukan cuma 1, tapi 7. Dan sudah dilepaskan Yesus. Itu sebabnya tatkala Tuhan Yesus wafat, dalam kematiannya itu, ia kemudian sangat cemas sekali. Dan kecemasan itu sangat beralasan, sebab menyangkut pada pribadinya, kehidupannya. Biasanya orang itu masing-masing sangat memperjuangkan dirinya, baik untuk diri sendiri, untuk dinikmati, ataupun juga untuk diri sendiri bagi orang-orang di sekitarnya yang dikasihinya.
dia perjuangkan begitu rupa. Zaman dulu orang wanita itu tidak aktif seperti sekarang. Di dalam keterangan pribadinya kalau ditanya, suami pekerjaan apa? Tulis pekerjaannya A. Lalu istri ikut suami. Ya, saudara ya, ikut suami. Tapi ada perkembangan berikutnya dari pertama kali adalah istri itu sebagai konco wingking, kemudian berpindah menjadi ibunya anak-anak. Nah saudara, sekarang kita melihat istri-istri itu jadi pejuang rumah tangga. Suami di depan, istri di belakang untuk memberikan dukungan kepada suaminya. Nah saudara, Maria Magdalena ini, dia sosok yang pernah mengalami hidupnya terkungkung di dalam ketidakpastian tatkala belum mengenal Yesus. Tetapi setelah sudah mengenal Yesus karena dilepaskan dari 7 setan, maka hatinya terbuka untuk Tuhan sedemikian rupa. Dia tidak bisa lepas dari itu. Dan dari sekian banyak keributan waktu Yesus ditangkap dan Yesus kemudian digiring, diarahkan ke dalam penyaliban, Maria Magdalena mengikuti dengan beberapa ibu yang lain. Sementara para rasul itu menyembunyikan dirinya. Dia mencoba untuk menghilangkan identitasnya. Bahkan Petrus sangat ekstrim, dia menyangkal, bahkan berani bersumpah. Hati-hati saudara ya, yang bagaimanapun juga kekuatan yang ada pada kita itu bukan dari kita. Kekuatan yang ada pada kita itu oleh karena kuasa Roh Tuhan yang menolong kita. Roh Kudus yang membantu kita. Bukankah tatkala murid-murid itu yang diutus berdua-dua untuk menyampaikan kabar Injil, kemudian diberikan kuasa oleh Tuhan. Dan pesan Tuhan antara lain, jangan takut. Kalau dihadapan kepada persidangan, aku yang akan menyertai perkataanmu. Jawaban itu luar biasa. Jadi kalau diinterogasi, maka Tuhan itu menyertai. Dan itu saya alami pribadi. Tatkala saya diinterogasi, fitnah itu begitu rupa untuk menjebak, menjerat, menjatuhkan. Tetapi Tuhan memberikan kata-kata dan kalimat itu, sehingga dengan peristiwa itu, kemudian ternyata ada seorang mayor yang pada kemudian dia memanggil saya untuk dimintai doa. Lalu beliau mengatakan, saya ini orang Kristen, tetapi saya takut beribadah. Tatkala melihat saudara pendeta, waktu itu saya masih muda, diinterogasi begitu menyampaikannya secara lugas, saya jadi tersentak, ingat. Lalu saya mau berbakti kepada Tuhan. Dan nanti kalau sudah pensiun, saya akan melayani Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Tiap apa yang kita alami bersama, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka ada dampak positifnya untuk memanggil mereka yang lemah bisa kembali kepada Tuhan. Mereka yang tadinya tidak mengerti bisa dimengertikan untuk menerima Kristus. Nah saudara, kembali kepada Maria Magdalena ini, hidup di dalam kuasa kegelapan tadinya itu sungguh nista. Kehidupannya tidak mendapatkan perhatian oleh lingkungan. Tapi setelah dilepaskan, dia mendapatkan sebuah kemerdekaan sehingga tumbuh juga keberanian. Saudara sekalian, kondisi dari dunia kita ini fluktuatif. Artinya pasang surut, naik turun keberadaannya.
sebentar kita merasa nikmat, sebentar kita merasa mendapatkan satu tantangan dalam hidup, berjibaku dalam hidup ini, dalam membesarkan anak, di dalam berapa saja kita mendapatkan tantangan. Sebentar kemudian kita ada sukacita dan lain sebagainya. Tidak menentu. Tetapi kalau dikalkulasi terbanyak adalah penderitaan yang kemudian menyisakan sebuah kehancuran hidup. Namun kita melihat Maria Magdalena yang tahu betapa di dalam Kristus itu ada sebuah kelepasan, tatkala Yesus dilihat sebab dia mengikuti peristiwa itu. Kalau dalam dunia pewayangan, ibaratnya dekat Golgota itu seperti medan Kurusetra. Saudara ya, sebab di sana itu banyak durno-durnonya dan sengkuninya, yaitu mereka-mereka yang mendukung untuk menghasut, mereka yang mendukung untuk memfitnah, mereka yang mendukung untuk mengarah kepada kematian Yesus begitu banyak. Sedangkan formasi rasul-rasul buyar semuanya. Tapi wanita-wanita ini merasa betul-betul menghayati. Karena itu kita pada pagi hari ini mencoba untuk menghidupkan peran, mengenali intonasi suara secara personal. Siapa saja, saudara. Sehingga kasarnya kalau kita di balik tembok ini ada seseorang yang kita kenal bersuara di sana, karena kita mengenali intonasinya, maka kita mengenali siapa dianya itu, siapa orang itu. Dan kita bisa mengatakan, meskipun itu di belakang tembok. Saudara, kita mengenali bukan hanya secara visual saja, lihat face to face, lihat keberadaan dari tatap muka, tetapi mengenali juga dari intonasi bahasa. Demikian juga tentang pengajaran, demikian juga tentang berita. Kita melihat sekarang simpar siur demikian rupa. Karena banyak kehidupan manusia sekarang ini diamuk dengan kesukaran, kesulitan, kemudian oleh berbagai penyakit dan lain sebagainya, maka kemudian hidupnya tidak fokus lagi kepada Tuhan, sehingga depresi total di dalam diri tidak bisa mengkontrol lagi pada keberadaan dari kata-katanya, sehingga komunikasi yang dijalin tidak sehat, persahabatan menjadi permusuhan, orang tua dengan anak tidak menutup kemungkinan juga menjadi pertikaian yang hebat. Karena itu 2 Timotius pasal 3 mengatakan masa yang sukar dan sulit itu memberikan warna dari pergaulan kehidupan. Tata sosial rusak sama sekali. Semua orang hanya ingin untuk mengasihi dirinya sendiri. Sampai kemudian keberadaan keimanan, tata ibadah dilabrak habis-habisan oleh moralitas yang rusak, sehingga disebutkan dalam ibadah pun mereka kehilangan akan kuasa ibadah itu. Ngeri, saudara. Padahal ibadah ini kesempatan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Kita bukan mau merajuk, kita bukan mau ngalem di hadapan Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Sama seperti Maria Magdalena. Dia tahu tentang hakikat hidup itu apa dan bagaimana. Hidup itu jangan sampai kemudian dikuasai oleh kuasa kegelapan. 7 setan sudah merupakan pengalaman yang paling buruk bagi Maria Magdalena. Karena itu ketiadaan Yesus sangat-sangat betul menjadi kerugian bagi dirinya. Dia menyadari tanpa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun sekitarnya dipenuhkan dengan fasilitas, bergelimang harta. Tapi tanpa Yesus, dia adalah sang hidup. Dialah yang sudah merobek rahim bumi dalam kebangkitannya. Dengan demikian kita melihat apa yang dikeluhkan Maria itu masuk di akal. Tatkala dia melihat ke kubur itu. Semuanya memang datang ke kubur. Tapi setelah itu mereka pada pergi semua. Tinggal Maria Magdalena. Dia berada di pintu kubur. Dan dia melihat ke dalam. Lalu kemudian ada seorang
yang malaikat-malaikat ya datang. Jadi bukan cuma satu malaikat disebutkan di situ, yaitu malaikat-malaikat. Ya. Lalu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria, "Tuhanku telah diambil orang." Ini paling gampang. Nuduh itu paling gampang. Mencari satu jalan keluar, membenarkan diri sendiri. Apa yang dilihatnya, apa yang kemudian disaksikan, secara kasat mata, Tuhannya tidak ada. Maka logika rasional manusia yang sangat cetek itu, dia mengatakan dengan ungkapan yang begitu rupa, "Tuhanku telah dicuri orang." Sungguh berita yang sangat mengenaskan, menyedihkan, saudara ya. Kemudian dia berkata, "Aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Tidak tahu di mana ia diletakkan. Dalam bahasa Jawa mengatakan itu disareake. Disareake dari kata sare, tidur. Tapi kalau disareake berarti adalah dikuburkan. Saudara. Di mana ia dikuburkan? Bukan digeletakkan ini maksudnya, tapi dikuburkan. Dia mau mengambil kembali. Tetapi kemudian dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi tidak dikenali, saudara. Bahwa itu adalah Yesus, tidak kenal. Sehingga tuduhannya mengatakan, ya, di situ, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Itu sudah merupakan sesuatu ungkapan kata yang mengandung risiko tinggi. Sebab pada waktu itu semua pada takut untuk membicarakan fakta tentang Yesus bangkit. Saudara, apalagi waktu itu majelis agama sudah menyuap kepada orang-orang itu untuk tidak mengatakan Yesus bangkit, tetapi Yesus dicuri murid-muridnya. Dia mau membungkam fakta itu, tapi tidak bisa, karena fakta itu telah menjadi berita yang begitu meluas. Semua mengatakan Yesus itu hidup. Mereka semua yang pernah juga waktu Yesus di tiang salib, ada laskar yang mengatakan memang dia ini adalah anak Allah, karena bumi bergetar, gempa bumi yang luar biasa. Kita coba menghidupkan suasana itu ke dalam suasana kita di sini. Kalau ada gempa bumi dengan ukuran kira-kira 6 skala Richter saja, saudara, orang sudah takut semuanya. Tapi di gempa bumi begitu rupa, sehingga kita tahu bahwa itu kemudian membuat rekahan yang ada di bawah kaki Yesus yang disalibkan. Pada waktu itu gempa bumi terjadi tatkala Yesus disalibkan, maka tetesan darahnya sampai ke bawah. Berapa meter masuk ke dalam gua, dan itu diketemukan oleh Ron Wyatt, sehingga dunia bungkam tidak bisa mengatakan. 15 tahun yang lalu waktu di Bibis saya PA-kan itu. Baru sekarang kemudian muncul berita tentang itu dan foto-foto itu. Saya bersyukur melihat itu. Bagaimana Ron Wyatt ini, dia seorang ahli anestesi. Ya, dia kemudian tergerak untuk menyelidiki hal-hal yang bersifat religius dan keperbakalaan. Lihat di semuanya. Nah, saudara, hal inilah yang menjadikan satu ketakutan bagi masyarakat. Gempa bumi yang luar biasa. Kalau sudah ada begitu, bagaimana? Apakah tidak ada yang kemudian ingat akan Tuhan saja yang bisa membuat itu? Tatkala bulan Desember tahun berapa? 2004 ya, terjadi di Sumatera itu, begitu rupa, dilarang untuk melakukan ibadah Natal. Mereka kemudian lari ke puncak ketinggian di perbukitan, melakukan ibadah di sana, terusir, teraniaya.
Tetapi pada kemudian datang gelombang tsunami setelah gempa, berapa skala Richter itu, 9 atau berapa ya, itu waktu. Luar biasa. Sehingga kemudian ada ditayangkan di televisi, mereka berteriak, ya kita telah bersalah, berdosa kepada Tuhannya orang Kristen. Tapi setelah sudah itu dihapus, tidak muncul lagi, saudara. Baiklah, tidak apa-apa. Karena cukup Tuhan tidak perlu untuk dibantu, didukung dengan satu propaganda. Tapi fakta seperti ini adalah paling nyata. Tatkala Maria melihat Yesus dan belum mengenalinya, dia mendakwa. Seseorang kalau belum mengenal Yesus secara utuh, dia akan datang mendakwanya, mengatakan sesat, mengatakan itu adalah Baalzebul, mengatakan itu adalah pekerjaan setan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara, ini memang rasanya seperti menjepit yang tidak bisa kemudian untuk ditanggulangi. Tetapi seperti sistem hukum Boyle, semakin dipersempit ruangan itu, semakin kuat ledakan tekanannya. Dan tatkala rahim bumi itu ternyata menyibakkan, tidak bisa menahan akan kematian Yesus. Yesus muncul dan Yesus bangkit dengan tanda-tanda di tangan, di kaki, dan di rusuknya yang cukup jelas. Itu bukan merupakan satu delusi, tetapi ini merupakan sesuatu fakta yang begitu jelas. Maria Magdalena waktu itu dia berbicara dengan Tuhan, tapi satu hal yang perlu kita ketahui. Di sini kita letaknya, perlu kita mengenali intonasi suara Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Taurat yang begitu banyak, yang kemudian dijabarkan menjadi 613 pasal ukuran yang mengatur manusia. Jadi beban yang begitu berat untuk orang-orang Yahudi pada waktu itu. Maka Yesus datang untuk memberikan sebuah kelegaan. Dia tidak lagi dipasung dengan tatanan aturan yang ketat, 613 pasalnya. Dari 10 hukum dijabarkan begitu rupa. Sampai ada sesuatu hal sedikit dosa. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan seterusnya, saudara. Dan seterusnya. Saya baru membaca bagaimana Yudaisme itu yang menganut kandungan dari ajaran Yahudi itu. Dia katakan untuk mencuci tangan saja itu ada aturannya. Tidak boleh tangan digosokkan. Tapi harus dengan air yang ditempatkan pada satu piala tertentu, dituangkan di situ dulu, disiramkan yang kiri dulu, kemudian baru setelah bersih, yang kanan disiramkan begitu rupa. Terlalu aturannya. Mau makan bagaimana? Dan lain sebagainya. Tidak ada waktu kebebasan yang memberikan satu keleluasaan. Ini adalah satu hal yang tidak disadari. Tapi tatkala Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku, tanggunglah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya. Kita baca coba di dalam Matius pasal yang ke-11 itu. Matius 11 ayat yang ke-28 mulai. Ya, cepat. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Stop sampai sini aja. Ya. Jiwamu mendapatkan ketenangan. Kuk yang dipasang Tuhan, tataran aturan. Apa kuk yang disampaikan Tuhan? Ada dua hal. Yaitu pertama, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, sepenuh jiwamu, segenap akal budimu, dan segala kekuatanmu. Lalu yang kedua, yang sama dengan itu, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Tidak berat, saudara, melakukan semuanya itu. Apalagi Tuhan menyertai. Nah, kita melihat itu, tapi kita harus tahu ajaran yang mana. Bagaimana kemudian kita bisa melihat ciri-cirinya tentang ajaran Tuhan. Ciri-ciri tentang suara Tuhan, itu harus kita ketahui, kita kenali. Supaya kita tidak mengalami beban berat. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengalami beban berat yang berkepanjangan selama pandemi ini. Sudah berapa juta yang mati di negeri ini. Dan kita melihat tempat yang lain demikian juga. Dan kita melihat tenaga medis dan para medisnya. Banyak yang kemudian mengalami kematian. Ini justru membuat satu ketakutan, kecemasan. Sama, Maria juga punya alasan yang kuat. Maria Magdalena. Jikalau Yesus tidak ada, maka bagaimana nasibku? Siapa yang melindungi aku? Siapa yang akan memelihara kehidupanku? Bagaimana kelanjutan dari kebebasanku? Dan banyak pertanyaan seperti itu juga ada pada kita. Bagaimana anakku? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana biayanya? Bagaimana kemudian kelangsungan ini? Bagaimana pandemi ini akan berkelanjutan? Tidak tahu sampai kapan dan lain sebagainya. Semua terpasung dalam konsep berpikir yang sama. Tapi kita melihat di sini, kita perlu mendengar ajaran Tuhan. Kita perlu belajar firman Tuhan. Intonasinya lembut apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Intonasi itu tinggi rendahnya nada berbicara, nada suara. Kalau intonasinya itu lembut, itu berarti dia tidak di dalam kondisi yang penuh dengan gelora, kebencian, kejengkelan, kemarahan. Tidak. Tapi justru karena kasih. Karena itu panggilannya Maria, itu dikenali suara itu. Itu intonasi yang lembut dalam bahasa Ibrani. Tuh saudara, dia berkata Rabuni. Rabuni itu guru. Guru itu selalu mengajar. Guru itu selalu memberikan contoh didikan. Guru itu kemudian mengajak mereka melihat siapa diriku. Maka itu tatkala yang mengatakan, tanggunglah kuk yang kupasang itu. Belajarlah kepadaku, kepada Yesus. Saudara, banyak penderitaan-penderitaan yang membuat orang yang tadinya lembut, halus, sabar dan sebagainya menjadi brutal, jadi pembunuh, jadi pembenci, jadi pemarah, dan banyak hal yang dapat dilakukan oleh karena kehidupan yang tidak diatur oleh Tuhan. Kuasa ibadah tidak ada lagi. Kehidupan orang-orang yang tidak bertobat. Kristen kalau tidak bertobat sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Apa gunanya masuk gereja kalau ternyata tidak ada kuasa Tuhan di dalamnya? Apa gunanya ke gereja kalau tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Tuhan? Tidak mengenali intonasi suara Yesus. Tidak mengenali bagaimana kemudian kelembutan Yesus dalam berkata, dalam mengajar. Tidak ada ajaran paksaan. Tidak ada ajaran ancaman. Tidak ada. Karena itu di dalam Yohanes pasal 3:16 hanya dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua bebas tanpa paksaan. Saudara, Maria Magdalena sudah melihat suasana bersama dengan Yesus begitu indah. Tapi tatkala kemudian dia lepas dari Kristus, yang menurut pengamatan sendiri, dia melihat, dia melongok ke kubur, dia berani mengalahkan rasa takut dan kegentaran dalam batinnya. Sama seperti murid-murid yang lain, itu akan menghindarkan dia dari keberadaan pengiringan kepada Kristus. Tapi dia tidak, dia kalahkan semua itu. Dia ada di mulut gua, dan dia kemudian masuk ke dalam lorong dari tempat pemakaman itu. Dan dia bertemu dengan malaikat luar biasa. Malaikat pun sampai turun tangan mengerahkan itu dan mengatakan pertanyaannya, kenapa engkau mencari yang hidup di antara yang mati? Saudara, berita itu betul-betul sangat-sangat menggemparkan.
Kalau saudara dan saya tidak merasa bangga di dalam hidup, bangga dalam diri, punya Tuhan yang bangkit, punya Tuhan yang kemudian membangun kehidupan ke depan dengan baik, punya Tuhan yang di dalam kengerian seperti apapun, yang begitu tragisnya, tapi oleh Tuhan yang satu yang bangkit, tidak ada sesuatu pun yang terlambat untuk menolong dan untuk memberikan pembelaan. Saya mengalami sendiri, itu sebabnya saya berani berkata, berapa kali saya mestinya harus mati dalam kecelakaan, dalam upaya diganggu orang, dengan hal-hal yang merupakan magic, dan dengan berbagai hal, dengan peristiwa sakit dan lain sebagainya. Bahkan baru saja saya juga sembuh dari sakit. Dan kemudian seperti yang sudah saya sampaikan kepada saudara, bagaimana dokter itu menyalami saya ya dengan salam yang baru kita itu, seperti apa kitab Paikui itu saudara ya. Di situ dikatakan selamat Pak ya, selamat hidup kembali. Jadi saya itu secara registrasinya mereka, ini Pak ini sudah tua, ya, umurnya sudah 75 lebih, mau 76. Sekarang kondisi seperti ini, wes mati sudah. Tapi ternyata tidak, sampai dengan hari ini. Berapa rekan-rekan mengatakan, puji Tuhan semuanya. Saya jadi menyadari, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengenal apapun dan senyaris bagaimanapun orang tidak bisa ditolong. Apapun juga Tuhan bisa menolong dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Karena itu waktu Maria mengalami kolaps yang begitu rupa dan kemudian dia mengenali intonasi suara Yesus, Maria, maka dia mendapatkan satu kenyataan yang tadinya gelap sama sekali, terbuka semua. Sehingga dia berkata, Rabuni, yaitu guru yang agung artinya. Rabuni, Rab itu besar, agung. Rabuni, Ibrani, bahasa Ibrani itu. Sehingga ia kemudian mendapatkan satu kebahagiaan, sebab di dalam kebangkitan itu Yesus menyatakan, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Diperintahkan untuk murid-muridnya itu supaya mereka kemudian memberitakan. Tadinya berita itu beku, sudah tidak ada satupun yang mau memberitakan. Bahkan mengelak, bahkan menolak, tetapi tatkala Yesus bangkit menampakkan diri, semua berubah total. Ketahuilah, hidupmu, hidupku akan berubah total jikalau Yesus itu hidup di dalam dirimu dan diriku. Percayakah hal itu? Amin, puji Tuhan. Maka itu jangan takutkan hal-hal yang lain. Yesus menyertai kita bersama. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian awal tadi, pujian pertama kali, ya. Jauh dariku. Oh, amin. Puji Tuhan. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Mari kita angkat tangan. Sungguh indah kau Tuhan. Oh, amin. Penuh kasih dan sayang.
kekuatan, sumber kekuatan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Oh sumber kekuatan, Kau sumber perlindungan, Kau Yesus yang hidup, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberikan rasa aman, Tuhan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kenyamanan, kedamaian, kesejahteraan bagi negeri kami, seluruh bangsa kami, di pelosok manapun juga. Cara hidup yang sesederhana apapun, semua Kau sentuh, Kau jamah. Sebagaimana Engkau memberikan harapan kepada Maria Magdalena, sehingga tidak ada lagi kecemasan, ketakutan. Biar bangsa kami tidak diamuk dengan ketakutan dan kecemasan, tetapi semuanya dengan damai dan sejahtera. Biar kiranya Tuhan, di mana kami bertemu dengan sesama kami lihat wajah-wajah yang cerah, wajah-wajah yang penuh persahabatan, wajah-wajah yang penuh dengan persaudaraan, wajah-wajah yang penuh dengan pengharapan ke depan bersama. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau sanggup mengubahkan kabut yang mencoba untuk meliputi wilayah kehidupan bangsa kami. Engkau sirnakan semuanya. Dan biar kabut yang baru yang datang dari sorga akan memecah menjadi terang-Mu yang ajaib. Karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Jadikan gereja-Mu ini gereja yang dipenuhkan dengan iman yang takut akan Tuhan, yang selalu mengerti akan tuntunan, mendengar intonasi suara-Mu, yang selalu mengarahkan kepada jalan yang baik, kasih antar sesama, lepas dari segala apapun yang menjadi bagian kepercayaan mereka. Firman-Mu sudah mengatakan, kasihlah sesamamu seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Takut kepada Tuhan, hormat kasih kepada Tuhan. Dalam ibadah kami tidak kehilangan hadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan nyata menuntun kami sehingga kami tidak kehilangan jejak, langkah, pimpinan dan ajaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat tangan dan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dengan selesai ibadah kita pada pagi ini, di dalam peringatan kebangkitan Tuhan Yesus yang menjadi kebanggaan kita bersama. Janganlah kita takut, Tuhan menyertai kita bersama. Asalkan kita mau mengikuti
mau untuk menempatkan ajaran Yesus dengan intonasi suaranya yang begitu khas, begitu akrab untuk membawa kita kepada jalan yang benar. Dan kiranya pulanglah, beritakanlah kepada semua orang yang kau ketemui bahwa semua kesesakan di dada, ketakutan di hati, dan juga segala kecemasannya sudah disingkirkan oleh karena Yesus hidup dan Yesus menolong semua umatnya. Terima kasih. Terimalah sekarang anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya menyertai kita semua, mulai pagi ini sampai dengan Maranatha. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus hidup. Yesus hidup. Yesus hidup. Amin. Haleluya. Gereja, jadwal ibadah sepekan seperti biasa tidak ada perubahan. Tiap Senin sampai Sabtu ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian Enggak Pak Agus ya record bersama. Malam masih dilakukan secara online tiap Rabu jam 6:30 malam, dan Sabtu ibadah kaum muda remaja, ibadah tatap muka di gereja jam 5:30 petang. Minggu depan ibadah raya 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Bapak Ibu yang hendak mengikuti ibadah tatap muka, Bapak Ibu tetap mendaftarkan diri langsung ke nomor WA pribadi saya supaya grup tidak ramai masalah pendaftaran ya, nanti mengganggu yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk pasca sekolah minggu masih dilakukan secara online, yaitu nanti hari ini jam 4 sore. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.